Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wibis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul 40 hari bayiku diincar kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Kak Puji Kejora. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Loh, kok ada baju bayi di dalam tas saya? Tanyaku sambil memperlihatkan baju-baju mungil pada Mas Indra, suamiku. Pria berkumis tipis itu menoleh kepadaku. Tangannya masih memegang cangkir berisi teh yang tadi kusuguhkan saat ia pulang. Tadi dapat rezeki. Sekalian beli buat calon anak kita. Mas Indra kembali menyesap tehnya. Tapi kan Mas, kata ibu gak boleh beli perlengkapan bayi dulu kalau usia kandunganku belum 7 bulan. Aku duduk di sampingnya. Memangnya kenapa? Pamali. Mas Indra menggeleng sambil tersenyum simpul. Matanya menatap lekat ke mataku. Risna sayang, kamu masih saja percaya begituan. Kembali Mas Indra tertawa. Tapi Mas, sudah, lebih baik kamu istirahat. Gak baik ibu hamil tidur malam-malam. Mas Indra lalu beranjak ke kamar, meninggalkan aku sendiri di ruang tamu. Aku hanya bisa menghela nafas panjang, lalu beranjak ke pintu. Maksud hati hendak menutup pintu, akan tetapi mataku justru tertuju pada pohon mangga yang ada di halaman rumah tetangga di depan rumahku. Seperti ada sosok anak kecil di sana. Anak perempuan dengan kepala menunduk. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Cepat-cepat aku menutup pintu dan menguncinya rapat. Dengan langkah tergesa, aku menyusul Mas Indra yang sedang berbaring di ranjang. Aku menarik selimut sebatas leher. Sejenak, aku mengusap perut yang mulai membuncit. Senyumku mengembang kala mengingat ada kehidupan di dalam sini. Butuh waktu 5 tahun untuk bisa mengandung anak pertamaku ini. Berbagai macam obat, baik tradisional ataupun medis sudah dicoba. Periksa ke sana, ke sini, bahkan sampai keluar kota kami jalani. Akan tetapi tak juga membuahkan hasil. Saat kami sudah lelah dan pasrah, saat itulah Tuhan menjawab semua doa kami. Di suatu pagi, aku merasa tubuhku lelah, kepala pusing, dan juga mual. Mas Indra membatalkan rapat yang ia pimpin hanya untuk mengantarkan aku periksa ke bidan terdekat. Karena untuk ke dokter ataupun ke rumah sakit, aku tidak sanggup. Selama perjalanan aku sangat mual dan sedikit-sedikit menepi hanya untuk muntah. Saat bidan mengatakan aku hamil, Mas Indra sangat bahagia. Ia memeluk dan mencium keningku. Ia bahkan gak peduli dengan bidan yang memperhatikan kami. Aku pun sama bahagianya, sampai tak terasa aku menitikkan air mata bahagia. Di lain waktu, Mas Indra baru saja pulang dari kantor. 2 jam lebih dari jam biasanya dia pulang. Kamu lembur lagi Mas? Tanya aku saat ia duduk di tepi ranjang. Iya lumayan, buat tabungan nanti kalau kamu melahirkan. Aku tersenyum mendengar jawaban Mas Indra. Memang pria yang bertanggung jawab. Aku merasa tak salah memilih pria berkulit coklat itu. Aku beranjak ke dapur hendak membuat secangkir teh hangat kesukaan Mas Indra. Akan tetapi, rupanya teh yang biasa aku buat habis. Gula juga tinggal sedikit. Hanya ada kopi hitam saset yang tersedia di laci dapur. Sebaiknya aku bilang dulu sama Mas Indra. Ia mau gak aku buatkan kopi dan bukannya teh? Mas, panggilku pada Mas Indra yang terlihat masih melepas kemeja dan celananya. Iya Riz, jawabnya tanpa menoleh. Tehnya habis, gula juga tinggal sedikit. Hanya ada kopi saset. Kamu mau? Tanyaku. Kamu kan tahu aku gak suka kopi. Kalau minum kopi, aku gak bisa tidur sampai pagi. Terus gimana dong? Uang belanjanya masih atau habis? Masih sih Mas. Tolong belikan teh sama gula ya. Mas kalau gak ngeteh gak bisa tidur. Apalagi teh buatan kami itu maknyus. Mas Indra mengacungkan jempolnya. Tapi Mas,
Tapi apalagi sayang, ini kan udah malam. Pamali, perempuan hamil keluar malam-malam. Mas Indra terlihat menghela nafas panjang sembari menatapku. Risna, warungnya kan cuma di ujung gang sana. Pamali apanya sih? Aku terdiam. Iya sih, cuma di ujung gang. Tapi sebelum sampai sana ada rumah dan kebun kosong yang terlihat seram. Apalagi aku sedang hamil. Kata ibu, orang hamil itu baunya wangi. Buat mereka yang tak kasat mata. Kok malah melamun? Mas Indra mengusap pipiku lembut. Aku meringis. Mas Indra mengusap rambutku lembut lalu mendekatkan wajahnya ke wajahku. Sebagai manusia kita harus percaya sama Tuhan. Berdoa sebelum keluar rumah. Percaya deh, Tuhan akan menjaga kamu. Jangan percaya pamali. Iya mas, aku belikan dulu, ujarku sambil melepas kedua tangannya yang ada di pipiku. Aku beranjak ke nakas dan meraih dompet Hello Kitty di sana. Meraih satu lembar uang 20.000 dan sebuah peniti yang ada dan juga gunting mini yang disatukan. Ini pemberian ibu, harus dipakai jika ingin keluar rumah. Perlahan aku menggenggam peniti itu supaya Mas Indra tak melihat. Aku percaya Tuhan Maha Segalanya. Ia yang memberi keselamatan. Akan tetapi, tak ada salahnya kan nurut sama apa yang dikatakan orang tua. Toh semua yang mereka lakukan dan katakan adalah untuk kebaikan kita anak-anaknya. Aku beranjak keluar dari rumah. Lalu berbelok ke kiri, tempat warung yang ada di ujung berada. Menyusuri jalan berpaving yang hanya cukup untuk lewat satu mobil dan satu sepeda motor. Tak lama, tampak rumah Pak Sodik yang terlihat sepi. Rumah itu sudah 2 tahun kosong. Semua penghuninya pindah ke kota lain. Mulanya ada yang menyewa, tapi lama-kelamaan tak ada lagi. Entah mengapa sekarang dibiarkan kosong. Di sebelah rumah itu, ada sebuah kebun kosong juga. Entah milik siapa, karena tak pernah terlihat ada yang datang untuk sekedar membersihkannya. Pohon pisang dan semak belukar tumbuh tak beraturan. Terkesan seram ketika terlihat satu batang pohon pisang tumbang ke kanan. Aku mempercepat langkah agar segera sampai ke warung milik Bu Badriah. Letaknya memang di ujung dan jadi satu dengan rumah pribadi. Kadang aku sempat bertanya dalam hati, memang Bu Badriah gak takut apa ya tinggal di rumah paling ujung dan sendirian? Mbak Risna cari apa? Tanya Bu Badriah saat aku sudah berdiri di depan warungnya. Saya mau beli teh sama gula. Bu Badriah langsung mengambilkan pesananku yang terletak tak jauh darinya berdiri. Kok bukan Pak Indra yang beli? Kan Mbak Risna lagi hamil. Ia berucap sembari mengulurkan plastik berisi teh dan gula. Iya, Mas Indranya capek Bu. Aku mengangsurkan uang hijau yang tadi ku bawa. Kalau pulang hati-hati ya Mbak. Jangan lupa berdoa dan zikir biar selamat. Bu Badriah menyerahkan uang kembalianku. Iya Bu, terima kasih sudah diingetin. Aku kembali berjalan pulang. Kata-kata Bu Badriah justru membuatku semakin waspada. Entah mengapa, jantungku berdetak lebih kencang. Bulu kuduk juga tiba-tiba berdiri. Aku semakin mempercepat langkah. Apalagi ketika aku mendengar suara aneh di balik semak belukar kebun yang kosong itu. Aku terus mempercepat langkah. Sampai di rumah, aku segera menutup pintu dan menguncinya rapat. Kamu kenapa, Riz? Mas Indra keluar dari kamar. Enggak apa-apa, Mas. Terpaksa aku berbohong. Padahal jantungku sudah mau copot. Karena sepanjang perjalanan pulang, aku merasa ada yang sedang mengawasiku. Teh sama gulanya ada? Ada. Aku menunjukkan kantong plastik hitam berisi gula dan teh itu. Aku buatkan dulu, Mas. Mas Indra mengangguk lalu beranjak ke ruang keluarga. Sementara aku melangkah ke dapur, terdengar suara televisi menyala dari tempatku berdiri. Aku segera menerjang air dan membuat secangkir teh panas favorit Mas Indra. Saat menunggu air mendidih, telingaku mendengar sesuatu dari belakang rumah. Suaranya samar dan lirih. Kuselipkan rambut ke belakang telinga. Siapa tahu pendengaranku berkurang karena tertutup rambut. Lalu,
perlahan menuju pintu belakang dan menempelkan telinga di sana. Suara lirih itu kini terdengar jelas. Suara seorang wanita tengah menangis. Mendadak, jantungku berdetak semakin kencang. Tubuhku bergetar hebat. Suara tangisan itu semakin keras dan menyayat hati. Semakin keras tangisan itu, tubuhku semakin tak bisa bergerak. "Risna, kamu ngapain?" Mas Indra menepuk pundak, membuatku seketika tersadar. Itu ada apa sih? Mas, coba deh Mas tempelin telinga di sini. Mas dengar sesuatu nggak? Mas Indra menempelkan telinganya di daun pintu. Dahinya berkerut. "Gak ada suara apapun, sayang." Mas Indra merangkul lalu membawaku ke depan kompor. "Tuh, airnya sudah mendidih." Aku sampai lupa kalau sedang menjerang air. Sumpah, aku tadi benar-benar mendengar suara wanita menangis di belakang rumah. Suara siapa itu? Kenapa ia menangis di belakang rumahku? Pagi menjelang, sinar mentari yang hangat menelusup dari celah jendela hingga mengenai wajahku. Aku ingin segera terbangun, tapi rasanya malas sekali. Semalam sebelum tidur, aku kembali mendengar suara wanita menangis tepat di balik jendela kamar. Ingin membangunkan Mas Indra, tapi kasihan, ia pasti lelah. Suara tangisan yang menyayat hati itu, aku yakin bukan suara manusia. Mana ada wanita nangis tengah malam di samping rumah orang. Ini pasti gara-gara aku keluar malam. "Kamu sudah bangun, sayang?" ujar Mas Indra saat melihatku bangkit. "Maaf Mas, aku terlambat bangun." "Kamu mau kemana?" tegurnya. "Mau masak buat sarapan, Mas." "Gak usah, aku udah masak nasi goreng. Tuh udah aku siapin juga buat kamu." Oh, so sweet. Gak nyangka Mas Indra mau memasak untukku juga. Aku sering dengar cerita kalau suami itu biasanya gak mau bantuin istrinya. Syukur deh kalau ternyata Mas Indra bukan bagian dari suami yang diceritakan orang itu. Aku kembali duduk di tepi ranjang. "Oh iya, lusa Bos Rendra menugaskan aku keluar kota. Kamu gak apa-apa kan aku tinggal sendiri?" ujarnya sembari memakai kemeja. Seketika hatiku mencelos. Sendiri, ada Mas Indra aja semalam aku diganggu. Apalagi gak ada Mas Indra. "Aku boleh tidur di rumah ibu?" tanyaku pelan. "Kenapa gak ibu aja yang diajak tidur di sini?" usulnya. "Mana mau, di rumah masih ada bapak yang butuh kehadiran ibu." Mas Indra mendekat lalu duduk di sebelahku. Sejenak mengusap perut yang terlihat sedikit membuncit. "Kalau gitu terserah kamu aja sayang. Yang penting kamu nyaman." Aku mengangguk. Mas Indra kembali bangkit dan bersiap ke kantor. Sementara aku bangkit lalu berjalan ke kamar mandi yang terletak di dekat dapur untuk sekedar membasuh muka. Setelah menghabiskan nasi goreng, Mas Indra meraih tas yang tergeletak di meja ruang tamu. "Aku berangkat dulu, sayang." Mas Indra berucap seraya mencium kening. "Hati-hati ya, Mas." "Kamu juga hati-hati di rumah." "Iya, Mas." Sejenak, Mas Indra mengusap perutku lagi, sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Tak lama, mobil Mas Indra melaju, lalu menghilang di belokan. Aku menghela nafas panjang, lalu berniat menutup pintu pagar. Tiba-tiba, sebuah tangan yang penuh kerutan menghalangi pintu pagar yang hendak kututup. Entah dari mana asalnya, seorang wanita tua sudah berdiri di depanku. Nenek siapa? Dan cari siapa?" tanyaku terbata. Melihat penampilan si nenek sepertinya ia dari desa, karena ia memakai baju kebaya yang terlihat usang dan sebuah jarik coklat yang sudah memudar warnanya. "Nenek, cari cucu nenek," ia menjawab dengan suara bergetar. "Memang di mana rumah cucu nenek?" Ia menggeleng. Kasihan, ia pasti sudah pikun dan lupa di mana rumah cucunya. "Cucu nenek mirip dengan Non. Dia juga sedang hamil." Tiba-tiba, tangannya terulur hendak mengusap perut. Akan tetapi aku segera menghindar. Aku ingat pesan ibu tentang jangan biarkan orang asing sembarangan mengusap perut yang sedang hamil. "Maaf, Nek." Aku melotot.
Kemana nenek tadi? Kenapa mendadak hilang? Aku berjalan ke depan, lalu menengok ke kanan dan ke kiri. Sepi. Angin dingin tiba-tiba menerpa, membuat bulu kuduk seketika meremang. Aku bergegas menutup pintu pagar, lalu masuk ke rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Syukurlah aku sudah di dalam rumah, meskipun suasana yang sangat sepi dan hening. Aku beranjak ke kamar untuk meraih pakaian kotor yang bertumpuk di keranjang, lalu membawanya ke dekat kamar mandi. Mesin cuci kami terletak di sana. Saat memilih pakaian putih dan berwarna, sebuah kertas jatuh dari salah satu kemeja Mas Indra. Penasaran, aku membungkuk untuk meraih kertas yang terlempar di lantai itu. Ternyata sebuah nota pembelian bunga. Bunga? Tak ada informasi lain dari kertas nota itu. Hanya kertas nota biasa tanpa nama toko. Kalau Mas Indra membeli bunga untukku, seharusnya aku sudah menerima bunga itu. Akan tetapi, dilihat dari tanggal di nota itu, sepertinya bunga itu bukan untuk aku. Lalu untuk siapa? Mendadak, ada rasa sakit di dada. Apakah mungkin Mas Indra memberikan bunga itu pada wanita lain, seperti yang sering aku lihat di sinetron televisi, Duyung Terbang? Gak, itu gak mungkin terjadi. Mas Indra gak akan mungkin tega melakukan itu kepadaku. Aku meremas kertas itu, lalu membuangnya ke tempat sampah. Mendadak aku ragu, aku pungut kembali nota itu dan menyimpannya dalam saku dasterku. Suatu saat, mungkin aku akan membutuhkan kertas nota ini. Sembari menunggu Mas Indra pulang, aku memutuskan untuk membersihkan rumah. Aku beranjak menuju gudang untuk mengambil sapu dan pengki. Tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah nampan yang terletak di atas kardus usang yang bertumpuk. Aku mengulurkan tangan untuk meraih nampan itu. Alangkah terkejutnya aku kala melihat di dalam nampan, di atas nampan itu ada sebuah batok kelapa yang diisi dengan bunga 7 rupa. Di sebelahnya ada hiu yang sudah habis dan menyisakan abu. Apa ini? Terdengar suara seperti piring pecah. Aku bergegas keluar menuju sumber suara yang berasal dari dapur. Akan tetapi, tak ada apapun. Piring-piring tertata rapi di rak. Beberapa masih utuh di dekat tempat cuci piring. Lalu, suara apa tadi? Aku yakin ada suara piring pecah dari dapur. Tapi kenapa sekarang justru dapur terlihat bersih? Aneh. Lebih baik aku melanjutkan untuk membersihkan rumah daripada berpikir yang tidak-tidak. Meskipun sebenarnya jauh dalam lubuk hati, aku takut. Aku berjalan kembali ke gudang dan meraih sapu, mengabaikan bunga dan hiu yang ada dalam nampan itu. Lalu aku mulai menyapu dari dapur ke belakang. Selesai menyapu dapur, aku beralih ke ruang keluarga. Debu hasil menyapu aku pinggirkan dulu ke dekat dinding. Lalu aku masuk ke kamarku. Aku ingat kata ibu, jika sedang hamil dan sedang menyapu harus bersih. Kolong-kolong tempat tidur juga harus disapu. Lalu kotoran hasil menyapu harus langsung dikeruk dan dimasukkan dalam sampah. Jangan ditumpuk. Pamali. Aku membungkuk untuk membersihkan kolong tempat tidur, meskipun terasa susah karena kondisi perut yang sudah sedikit buncit. Selesai menyapu kamar, aku menyatukan debunya dengan debu yang tadi teronggok di dekat dinding. Lalu, aku beranjak ke kamar tamu dan mulai membersihkan kamar yang selalu kosong itu. Kembali aku membungkuk dan memasukkan sapu ke kolong. Tiba-tiba, sapuku terasa terantuk sesuatu yang keras. Penasaran, aku mencoba mendorong sesuatu itu supaya keluar dari kolong di sebelah sana. Aku berdiri untuk menengok sesuatu itu. Kembali mataku terbelalak. Sebuah nampan dan batok kelapa berisi bunga 7 rupa kembali terlihat. Sebenarnya siapa yang menaruh ini di sini? Apakah mungkin Mas Indra? Aku meraih nampan itu, lalu ke dapur dan membuang seluruh nampan beserta isinya ke sampah. Pintu kamar tamu tertutup dengan kencang hingga membuat aku terperanjat. Perlahan, aku kembali ke sana dengan langkah pelan dan sedikit merapat ke dinding. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangis perempuan lagi dari dalam kamar tamu. Antara takut dan penasaran, aku memberanikan diri untuk mendekat. Siapa? Teriakku. Suara tangis itu sejenak berhenti. Lalu,
Saat aku semakin mendekat ke pintu, suara tangis itu muncul lagi, bahkan lebih keras. "Siapa di dalam?" Tak ada sautan, hanya suara tangis yang kian menyayat hati. Sumpah, rasa takut yang tadi aku rasakan entah menghilang kemana. Kini aku justru merasa sangat penasaran. Siapa sebenarnya yang ada di dalam kamar ini? Tadi saat masuk dan keluar kamar, aku yakin tidak ada orang. Lalu, kenapa tiba-tiba ada suara tangisan dari dalam sana? Aneh bukan? Dengan tangan bergetar, aku menyentuh handle dan membuka pintu kamar perlahan. Suara derit engsel pintu tiba-tiba terdengar memecah keheningan. Sedikit demi sedikit, aku membuka pintu lebar-lebar. Pertama, terlihat lemari kayu di ujung kamar. Lalu, ujung ranjang yang berselimut spray putih. Tanganku dan tubuhku seketika membeku saat melihat sosok perempuan duduk di tepi ranjang. Gaun putihnya yang bernoda coklat kehitaman itu menjuntai ke lantai. Rambutnya panjang dan kaku sepanjang punggung. "Siapa kau?" teriakku. Sosok itu menoleh, perlahan menampakkan pipinya yang putih pucat dengan guratan hitam. Matanya hitam keseluruhan, membuat sosok itu semakin menyeramkan. Aku mundur perlahan saat sosok itu bangkit dari ranjang. Ia menoleh sedikit demi sedikit, sembari menyeringai. Tanganku menggapai apa saja yang bisa aku gunakan untuk berpegangan. Sumpah, saat ini kakiku terasa lemas dan seolah-olah sudah tak mampu menahan beban tubuhku sendiri. "Risna?" Aku menoleh dan mendapati Mas Indra sudah berdiri di ambang pintu. Aku segera menghambur untuk memeluknya dan menangis. Mas Indra mengelus kepalaku lembut. "Kamu kenapa?" Itu. Aku menunjuk ke arah sosok wanita menyeramkan itu. "Itu apa?" Aku menoleh ke arah ranjang dan tak ada siapapun di sana. Sepi, hanya ada angin yang menerbangkan tirai jendela kamar. "Loh, kemana sosok tadi?" gumamku. "Sosok apa?" "Sosok wanita seram duduk di situ," tunjukku. "Nyatanya nggak ada apa-apa kan di sana?" "Iya, tapi..." Mas Indra meraih kedua pipiku dan menatap mataku lekat. "Dengar, kamu lagi hamil. Please, jangan berpikir aneh-aneh. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu dan anak kita," pesannya. "Tapi Mas, aku nggak bohong. Tadi ada sosok di sana," tunjukku lagi. "Shh." Mas Indra menaruh jari telunjuknya di depan bibirku. Mau tak mau aku diam dan menuruti kata-katanya untuk keluar dari kamar dan membersihkan diri. Aku teringat dengan debu yang tadi sempat aku kumpulkan dan belum aku bersihkan. Maksud hati ingin membersihkannya, namun Mas Indra melarangku. "Biar aku yang kerjakan, kamu mandi saja." "Baik Mas." Aku segera masuk ke kamar mandi dan mulai membersihkan diri. Membasuh seluruh tubuh dengan sabun, lalu menyiramnya perlahan dengan air menggunakan gayung. Rasa segar seketika menjalar, membuat pikiranku sedikit tenang. Selesai mandi, aku melilitkan handuk ke tubuh, lalu keluar. Saat melewati dapur, aku teringat dengan nampan dan bunga yang tadi kubuang di tempat sampah. Mataku terbelalak saat melihat nampan dan bunga tadi menghilang. Akan tetapi, sampah lainnya masih utuh. Apa jangan-jangan... "Kamu ngapain ngorek-ngorek sampah?" Aku membalik tubuh menghadap Mas Indra yang berdiri di dekat meja makan. Ini, tadi aku membuang nampan yang ada bunga-bunganya di tempat sampah. Terus sekarang kok hilang? Kemana ya?" Aku kembali mengorek sampah. "Jorok udah sana cepetan cuci tangan dan ganti baju." Aku menatap diriku yang masih berlilitkan handuk, sampai lupa kalau aku belum berganti pakaian. Aku beranjak cuci tangan lalu masuk ke kamar. Saat meraih daster dalam lemari, nota pembelian bunga itu terjatuh. Aku memungutnya lalu teringat dengan bunga 7 rupa yang aku buang. Apa mungkin Mas Indra yang membeli bunga-bunga itu? Mas Indra," panggilku dengan suara sedikit keras. Sejenak, aku melirik jam dinding di kamar yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kemana Mas Indra selarut ini? Aku
bergegas bangkit dari ranjang dan keluar kamar. Siapa tahu Mas Indra cuma ke kamar mandi. Dengan mata yang masih terasa berat, aku berjalan ke dapur, membuka kulkas dan meminum air putih dingin dari dalam botol. Astaga, kenapa aku minum air dingin? Aku segera meletakkan kembali botol air minum ke kulkas, lalu meraih gelas tirak piring. Aku menuangkan air putih yang ada di teko, lalu kembali meminumnya. Untung, aku tadi hanya minum sedikit air dingin. Kalau kebanyakan, nanti bayiku bisa gendut. Selepas minum, aku sejenak mengelus perut yang sekarang terasa ada gerakan di dalamnya. Meskipun hanya gerakan kecil seperti berkedut. Ibu bilang, wanita hamil jangan kebanyakan minum es. Nanti bayinya bisa besar dan sulit dilahirkan. Plus, nanti kalau sudah keluar, si bayi yang tadinya besar lama-lama bisa kurus. Orang Jawa bilang, mimpes. Entah itu benar atau tidak, karena yang memberitahu adalah ibu. Aku menurut saja. Bukankah ibu lebih berpengalaman dari aku? Aku jadi rindu sama ibu. Rindu masakannya, rindu kasih sayangnya, dan yang pasti sangat kurindu adalah omelannya. Aku jadi senyum-senyum sendiri kalau ingat waktu ibu ngomel. Biarpun omelannya itu menyakitkan, tapi ada benarnya juga. Aku kembali ingat kalau aku mencari Mas Indra yang mendadak hilang. Mas, kamu di dalam? Tanyaku sembari mengetuk pintu kamar mandi. Namun, tak ada sautan dari dalam sana. Dengan sedikit kekuatan, aku mendorong pintu kamar mandi sampai terbuka. Kosong. Kemana sebenarnya Mas Indra? Di kamar nggak ada, di kamar mandi juga nggak ada. Apa mungkin ya di teras? Cepat-cepat aku melangkah ke ruang tamu dan hendak membuka pintu utama. Akan tetapi, pintu terkunci dan kuncinya menempel di pintu. Artinya, nggak mungkin Mas Indra keluar rumah jika pintu dalam keadaan terkunci seperti ini. Mas, kamu di mana sih? Teriakku. Kesal karena tak kunjung menemukan Mas Indra, aku memutuskan kembali ke kamar. Terdengar suara benda jatuh dari dalam gudang. Aku bergegas ke sana untuk mengecek apa yang jatuh. Akan tetapi pintu gudang ternyata dikunci. Paling tikus menabrak kardus. Aku kembali hendak beranjak ketika mendengar suara aneh dari dalam gudang. Suara rintihan. Rintihan dua insan yang sedang memadu kasih. Astaga. Aku menutup mulut dengan kedua tangan. Apa mungkin Mas Indra? Mas, buka! Mas! Teriakku sambil menggedor pintu. Mendadak hening. Suara rintihan itu menghilang. Mas Indra, keluar! Teriakku lagi. Aku beranjak ke dapur dan mencari sesuatu untuk mendobrak pintu gudang. Lalu aku menemukan palu. Ya, akan aku gunakan palu ini untuk merusak handle pintu dan merengsek masuk. Akan ku pergoki perbuatan mereka yang menjijikan itu. Aku kembali ke depan pintu gudang. Sebelum memutuskan untuk merusak handle, aku kembali menggedor. Mas Indra, kalau kau tak keluar, aku akan mendobrak masuk. Teriakku lagi. Namun hanya hening yang menjawab. Tanganku sudah bersiap mengangkat palu tinggi-tinggi saat tiba-tiba sebuah tangan merebut palu itu. Kamu ngapain sih Risna? Malam-malam teriak-teriak. Berisik tahu. Mas Indra berucap sembari meletakkan palu ke lantai. Kamu dari mana Mas? Kamu pasti dari dalam gudang kan? Ngapain kamu di sana? Sama siapa? Cerocosku. Kamu gak usah aneh-aneh Risna. Aku dari tadi tidur. Kamu yang kemana aja? Udah larut malam bukannya tidur, malah teriak-teriak kayak orang kerasukan. Tidur? Di mana? Aku dari tadi nyariin kamu Mas. Aku kira kamu di dalam gudang itu sedang apa? Sedang berduaan sama seseorang. Ngaco kamu. Mas Indra berjalan ke kulkas lalu meraih air minum dan menegaknya. Ia terlihat sangat kehausan. Malam selarut ini udara juga dingin, tapi Mas Indra berkeringat. Jujur sama aku Mas, kamu ngapain di dalam gudang? Sudah aku bilang aku tidur di kamar Risna. Tapi aku lihat sendiri kamu gak ada di kamar. Dan aku juga dengar suara rintihan di gudang. Mas Indra meraih bahuku lalu menyuruhku untuk duduk di meja makan. Sejenak ia meraih air putih lalu mengulurkannya kepadaku.
minum dulu. Kamu pasti lelah sampai berhalusinasi seperti itu. Aku meminum air putih dalam gelas itu sampai habis. Tapi Mas, sudah. Mas Indra duduk di sebelahku. Kamu lagi hamil. Jangan berpikiran macam-macam yang bisa membuat mood kamu berantakan. Ada kehidupan di dalam sini yang bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kasihan dia. Tangan Mas Indra mengulur dan mengelus perutku dengan lembut. Sekarang kita tidur lagi ya, ajaknya. Aku mengangguk. Mas Indra perlahan membantuku untuk bangkit, lalu membimbingku ke kamar. Apa mungkin memang aku salah dengar tadi? Tapi suara rintihan itu sangat jelas terdengar. Risna, Mas Indra menegurku yang asik melamun di atas tempat tidur. Iya Mas, aku tidur. Segera aku membaringkan tubuh dan menarik selimut sampai ke dada. Sudahlah, mungkin memang benar aku hanya berhalusinasi karena kebanyakan nonton drama televisi duyung terbang. Di lain waktu, Mas, ini uang kok banyak banget, dari mana? Aku menunjukkan uang bergepok-gepok yang ada di dalam lemari. Perasaan semalam waktu aku meraih daster, tak ada uang sama sekali. Oh, itu uang tabungan aku untuk biaya persalinan kamu nanti. Uang tabungan? Di lemari? Emang Mas Indra belum tahu kalau ada bank di dekat sini? Ya tahu lah, Riz. Terus kenapa menyimpan uang di sini? Bahaya kali Mas. Mas Indra hanya melirikku sekilas, lalu kembali memakai kemeja. Udah, biar saja uangnya di situ. Gak bakal ada yang tahu kok. Mas Indra berjalan keluar kamar dan aku mengikutinya dari belakang. Loh Mas Indra, nggak sarapan dulu? Aku udah buatin nasi goreng loh. Mas belum lapar. Ia berjalan ke pintu. Oh ya, mulai besok kalau masak jangan yang itu aja ya. Sekali-kali masak yang mewah gitu. Aku terdiam. Tumben sekali Mas Indra bicara seperti itu. Biasanya dia gak pernah protes dengan masakanku. Kamu ambil uang aja yang di lemari itu sesukamu. Kalau kamu mau belanja atau pengen beli apa, pakai aja uangnya, gak apa-apa. Tapi Mas, itu kan uang tabung. Udah, pakai saja. Uang bisa dicari lagi. Pesannya sebelum masuk ke mobil. Aku hanya mengangguk, lalu Mas Indra melajukan mobil keluar dari halaman rumah. Aku mengerjap saat mencium aroma busuk yang menyengat. Rupanya hari mulai gelap di luar sana. Aku segera bangkit dan melongok ke bawah ranjang. Siapa tahu ada bangkai tikus atau cicak di sana. Kosong dan bersih, tapi aroma busuk itu semakin menyeruak. Aku bangkit dan mencari di sudut-sudut kamar dari mana bau busuk itu berasal. Akan tetapi, tak ada apa-apa di kamar. Aku kembali beranjak dan membuka pintu. Saat aku melangkah keluar, aroma busuk itu tak tercium lagi. Aneh. Untuk memastikan, aku kembali masuk ke kamar. Dan seketika aroma busuk itu tercium kembali. Lama-lama kepalaku menjadi berat dan juga mual. Aku segera berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua isi perutku. Dari mana sebenarnya bau itu berasal? Apakah mungkin dari plafon? Saking lamanya tidur, aku sampai lupa belum memasak untuk makan malam Mas Indra. Ditambah bau busuk yang membuat seleraku makan dan masaku menghilang. Segera aku meraih ponsel di nakas dan menekan aplikasi ojek online untuk memesan makanan jadi. Sembari menunggu pesanan, aku memilih untuk menyiapkan air panas untuk membuat teh hangat. Hampir setengah jam saat terdengar suara teriakan dari luar rumah. Permisi, GoFood. Ya, sebentar. Aku segera membuka pintu dan menemui tukang ojek berbaju pink itu. Namun anehnya tukang ojek itu menatapku terus dengan keringat bercucuran di dahi, seolah-olah ia sedang takutan. Ini pesanannya, Bu. Ia mengulurkan kantong plastik kepadaku. Berapa, Pak? 50.000. Ia menjawab dengan terbata-bata. Aku meraih dompet di sofa lalu mengeluarkan uang 70.000 dan menyerahkannya pada Pak Ojek. Ini Pak, kembaliannya belum ada, Bu. Ambil aja kembaliannya, Pak. Tukang ojek itu menatapku lagi, lalu tiba-tiba menunduk. Terima kasih, Bu. Ia bergegas kembali ke motor, lalu menyalakannya. Sesaat sebelum tancap gas, ia kembali melirikku. Bukan,
Sepertinya ia bukan melirikku, tapi melirik ke belakang tubuhku. Aku menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa, karena memang Mas Indra belum pulang. Sejenak aku melihat kantong kresek yang kupesan dan mencium aromanya yang harum, aroma ayam geprek sambal bawang. Seketika perutku jadi keroncongan. Aku memutuskan untuk masuk ke rumah saat mobil Mas Indra masuk ke halaman. Kebetulan sekali, pria yang menjadi suamiku itu keluar dari mobil dengan senyum mengembang. Saat sudah dekat, aku meraih dan mencium punggung tangannya. Apa itu, Riz? Aku GoFood, Mas. Tadi nggak sempat masak aku. Ya sudah, ayo masuk, kita makan bersama. Mas Indra merangkul bahu lalu membawaku masuk ke rumah. Aku terbangun di tempat yang sangat gelap. Tak ada penerangan sama sekali, dan tubuhku seolah tak sedang tidur di kasur. Di manakah ini? Mas Indra, panggilku dengan tangan menggapai-gapai. Akan tetapi, aku tak bisa menemukan apapun untuk aku gunakan sebagai pegangan. Mas, panggilku lagi. Tanganku terus menggapai-gapai hingga akhirnya aku bisa menyentuh sesuatu. Tunggu, apa yang aku sentuh ini? Seperti kain basah dan lengket. Saat aku mencium tanganku, seketika aroma anyir membuat perutku mual. Mas Indra, ini kamu, Mas? Tanyaku sambil menyentuh sosok di balik kain basah itu. Akan tetapi, tak ada sautan. Aku terus menyentuh sosok itu sampai tanganku menyentuh sebuah tangan yang sangat dingin. Mas Indra, tangan kamu dingin banget. Kamu sakit, Mas? Lagi-lagi tak ada sautan. Tanganku terus merayap ke atas dan menyentuh sesuatu yang seperti rambut tapi kaku. Tunggu, bukankah rambut Mas Indra itu pendek sekali? Lalu yang aku sentuh ini rambut siapa? Mendadak, rasa takut menelusup ke relung hati saat tiba-tiba tercium aroma busuk dari sosok di depanku. Perlahan-lahan aku melepas rambut itu dan mundur. Sepertinya yang ada di depanku bukanlah Mas Indra. Mas, panggilku panik. Meskipun aku tak bisa melihat dalam kegelapan ini, akan tetapi aku bisa merasakan kalau ada seseorang yang sedang mendekat ke arahku. Mas Indra, panggilku lagi. Aku terus memanggil Mas Indra sampai perlahan ada sebuah sinar yang muncul dari atas. Sinar itu menyoroti sosok yang ada di depanku. Seketika, tulang-tulangku terasa lepas hingga membuat kaki ini tak mampu menopang tubuh. Sosok perempuan berwajah pucat yang tempo hari menampakkan diri di kamar. Siapa kamu? Kenapa kamu menggangguku? Sosok itu diam dan menyerengai. Bibirnya terbuka lebar dari ujung telinga kanan ke telinga kiri dengan deretan gigi-gigi runcing yang menghitam. Siapa kamu? Teriakku lagi. Sosok itu justru mengulurkan kedua tangannya hingga membuatku mundur beberapa langkah. Kembalikan, ujarnya. Kembalikan apa? Aku tak mengambil apapun darimu. Kembalikan. Pergi kau, pergi. Sosok itu kian mendekat, dan sialnya aku tak bisa lagi mundur karena ternyata ada dinding di belakang. Pergi, jangan ganggu aku, pergi. Teriakku lagi. Tangan sosok itu semakin dekat hingga kini sudah menempel di leher. Kembalikan. Tangan sosok itu mencengkram leher hingga aku tak bisa bernafas. Wajahku seketika kaku saat tak ada lagi oksigen yang bisa kuhirup. Lepas. Cengkraman sosok itu kian kencang membuat aku memecah menahan sakit. Aku mencoba berontak dengan menendang-nendang sosok itu. Risna, bangun Risna. Aku merasakan sakit di pipi dan segera membuka mata. Terlihat Mas Indra di dekatku dengan tangan menyentuh pipi. Aku segera bangkit dan memeluknya. Mas, aku takut, Mas, takut. Ujarku dalam peluknya. Takut apa sayang? Ada aku di sini. Mas Indra mengusap punggungku. Aku melepaskan pelukan Mas Indra. Sosok itu masuk dalam mimpi. Lalu Mas Indra kembali memelukku erat sambil terus mengusap punggung. Tenang Risna, semua itu hanya mimpi, oke? Tapi Mas,
Sudah, lebih baik kamu cuci muka, terus kembali tidur. Ini masih tengah malam. Aku melirik jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 1. Sesaat aku teringat sosok yang tadi mengganggu. Tiba-tiba saja aku takut. Anterin ya mas. Mas Indra bangkit seraya tersenyum, lalu menuntunku untuk bangkit. Udah gede tapi ke kamar mandi minta dianterin. Mas Indra menggoda dengan mengerling manja. Apaan sih mas? Aku takut tahu. Takut apa? Kan ada aku. Mas Indra merangkul dan mengantarku sampai ke depan pintu kamar mandi. Mas Indra tunggu di sini, jangan pergi, jangan kemana-mana. Siap permaisuri. Setelah itu aku masuk ke kamar mandi dan membasuh muka. Tiba-tiba saja aku teringat dengan sosok dalam mimpiku itu. Ia terus berkata kembalikan. Memang apa yang aku harus kembalikan? Aku tak pernah merasa mengambil sesuatu darinya. Selesai buang air kecil dan membasuh muka, aku keluar. Akan tetapi tak ada Mas Indra di depan kamar mandi. Pasti dia kembali ke kamar dan sengaja meninggalkan aku sendiri. Awas saja kalau aku menemukan Mas Indra, enak-enakan tidur. Langsung aku cubit biar kapok. Langkahku terhenti di depan kamarku yang pintunya terbuka lebar. Mas Indra sedang tidur di ranjang. Namun niatku untuk mencubitnya seketika hilang saat melihat sosok perempuan menyeramkan itu berdiri di dekat Mas Indra dengan tangan yang siap untuk mencekik. Aku mundur beberapa langkah saking terkejutnya melihat penampakan di depanku itu. Akan tetapi, di sana ada Mas Indra yang dalam bahaya. Sosok makhluk itu sepertinya hendak mencelakai Mas Indra. Meskipun aku sangsi karena mana mungkin makhluk halus bisa mencelakai manusia. Aku memberanikan diri untuk masuk dan mendekati makhluk perempuan seram itu dengan tangan memegang sapu lidi yang sengaja aku letakkan di dekat pintu kamar agar mudah diambil jika sewaktu-waktu aku membutuhkannya. Ternyata, aku benar-benar membutuhkan sapu lidi ini. Konon, makhluk halus takut dengan sapu lidi. Sosok seram itu menoleh ke arahku dengan mata melotot sampai hampir lepas. Pergi! Jangan ganggu suamiku! Sosok itu diam dan hanya menyeringai seram, sembari kembali menatap Mas Indra yang masih terlelap. Pergi atau aku pukul kau dengan sapu ini. Aku menunjukkan sapu lidi di tanganku. Sosok itu kembali menoleh, lalu dengan cepat melesat ke arahku. Tangan yang dingin kini sudah menempel di leher. Keberanian yang tadi sempat aku kumpulkan tiba-tiba menghilang entah kemana. Bau busuk yang menguar membuat kepalaku terasa berat. Aku memejamkan mata sembari mempererat pegangan pada sapu lidi. Dengan penuh keyakinan, aku mengipaskan sapu lidi ke kanan dan ke kiri. Akan tetapi, sapu lidi yang aku pegang hanya mengenai angin. Pergi! Jangan ganggu keluargaku! Pergi! Aku terus mengipaskan sapu lidi di depan tubuhku. Sampai tiba-tiba, aku mendengar suara Mas Indra mengaduh dan aku membuka mata. Mas Indra berdiri di depanku dengan tangan kiri memegang lengan kanannya. Kamu ngapain sih sayang? Sakit tahu? Gerutunya. Aku segera membuang sapu ke lantai dan memegang lengan Mas Indra. Maaf mas, maaf. Sakit ya? Sakit lah. Mas Indra mengusap lengannya sambil meringis. Maaf ya mas, tadi ada makhluk seram yang mau mencelakai kamu mas. Aku mencoba menjelaskan. Mas Indra terlihat menghela nafas panjang, lalu menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan. Sosok serem apa lagi sayang? Sosok perempuan yang pernah aku katakan itu mas. Risna, sepertinya kamu harus berobat. Halusinasimu terlalu tinggi. Mas Indra beranjak keluar kamar lalu duduk di sofa ruang tamu. Aku mengikutinya dari belakang. Aku gak berhalusinasi mas. Aku melihatnya dengan jelas. Sosok itu nyata. Dia mau menyakiti kamu mas. Tapi aku gak lihat apa-apa Risna. Mas, aku duduk di sebelah Mas Indra. Percaya deh sama aku. Sosok itu ingin mencelakai kamu mas. Mas Indra menangkup wajahku seraya tersenyum. Sejenak ia merapikan rambutku yang berantakan dan berjatuhan di depan wajahnya. Percaya sama aku. Apa yang kamu lihat itu tidak nyata. Lagian sosok apapun tak akan pernah bisa menyakiti aku. Aku menatap lekat manik kecoklatan milik mata Mas Indra.
Mungkin memang aku harus percaya sama Mas Indra. Sekarang kamu lupain semua yang tadi kamu lihat. Jangan diingat-ingat lagi. Oke? Aku mengangguk, mencoba menuruti kata Mas Indra. Siapa tahu aku memang terlalu lelah. Di lain waktu, hari ini aku keluar kota, Risna. Kamu mau aku antar ke rumah ibu sekarang atau nanti kamu ke sana sendiri? Tanya Mas Indra saat duduk di meja makan. Aku bisa ke rumah ibu sendiri, Mas. Lagian aku juga belum beberes. Kalau emang mau ke rumah ibu sekarang gak apa-apa. Gak usah diberesin rumahnya. Besok aja kalau pas aku udah di rumah juga gak apa-apa. Enggak, Mas. Aku ke rumah ibu nanti saja. Mas Indra bangkit, lalu beranjak keluar rumah setelah meraih kunci mobil yang tergantung di dinding dekat pintu keluar. Sesaat setelah keluar, Mas Indra mencium kening dan mengusap perutku dengan senyum mengembang. Jaga anak kita ya. Aku gak sabar pengen gendong Indra Junior. Kok Indra Junior? Ya kalau cowok. Kalau cewek berarti Risna Junior dong. Aku tersenyum manis. Iya, mau Indra Junior atau Risna Junior, yang penting dia lahir sehat. Aku meraih punggung tangan Mas Indra dan menciumnya. Ketika ia berpamitan lagi untuk berangkat ke kantor. Sejenak ia dadah-dadah dalam mobil sebelum akhirnya Mas Indra menjajukan mobil ke jalan raya. Melihat Mas Indra pergi, aku bergegas menutup pintu pagar lalu masuk ke rumah. Tujuanku membuka pintu gudang yang sekarang jadi sering dikunci oleh Mas Indra. Penasaran apa sebenarnya yang Mas Indra sembunyikan dariku? Kenapa ia mengunci gudang setelah kejadian malam itu? Malam di saat aku mendengar suara rintihan. Ditambah lagi hal-hal aneh lainnya, seperti nampan berisi bunga dan juga sosok perempuan mengerikan yang sering menerorku, baik di alam mimpi ataupun saat aku terjaga. Segera aku beranjak ke arah gudang dan berdiri cukup lama di depan pintunya. Sekarang bagaimana caranya untuk membuka pintu ini tanpa menimbulkan kerusakan supaya Mas Indra tak tahu kalau aku berusaha mencari tahu. Mendadak aku teringat adegan di salah satu film action yang pernah aku lihat. Dalam adegan itu pemeran utama terkunci dalam sebuah ruangan. Lalu ia menggunakan sebuah jepit rambut berbentuk lidi untuk membuka kunci pintu. Aku kan punya jepit rambut berbentuk lidi itu. Segera aku ke kamar lalu membuka laci meja rias. Aku meletakkan jepitan itu dalam sebuah kotak kecil yang sengaja aku siapkan untuk menempatkan aksesoris rambut yang berbentuk kecil agar mudah dicari. Setelah menemukan jepitan itu, aku segera kembali ke depan pintu gudang dan mulai melakukan aksi yang mirip dengan adegan dalam film itu. Kukira apa yang aku lakukan ini sangat mudah mengingat di film juga pemerannya melakukan itu tanpa kesulitan sedikit pun. Nyatanya aku salah. Ternyata kenyataan itu tak sesuai dengan adegan yang ada di film. Aku terduduk lemas di lantai saat merasa perut mulai kram. Dahiku mengernyit. Bukankah ponselku sedang kuisi daya dan aku matikan? Kenapa sekarang ada suara ponsel bergetar? Aku segera bangkit dan mengikuti suara ponsel bergetar yang berasal dari dapur. Seketika, mataku melotot melihat ponsel Mas Indra tergeletak di meja makan. Suamiku itu pasti lupa karena tadi kelihatannya ia terburu-buru. Ponsel Mas Indra kembali bergetar dan menampilkan nomor tak dikenal di layar. Aku segera menerima panggilan telepon tersebut. Takutnya itu panggilan penting. Baru saja aku menggeser lambang telepon berwarna hijau ke kanan dan menempelkan ponsel ke telinga. Terdengar suara laki-laki dari seberang. Bos, target sudah kita dapatkan. Sekarang dia ada di tempat biasa. Bos, sejak kapan Mas Indra dipanggil bos? Apa mungkin orang ini salah sambung? Bos Indra, dengarkan. Bos Indra, celetuku. Maaf bu, salah sambung. Dan sambungan telepon langsung terputus sebelum aku sempat bertanya sesuatu. Bos Indra? Apalagi nih? Apa mungkin yang dimaksud Bos Indra itu Mas Indra, suamiku, atau Indra yang lain? Baru saja hendak memasukkan ponsel ke kamar, suara ketukan di pintu membuatku urung melakukannya dan memilih membuka pintu terlebih dahulu dengan ponsel yang masih berada di tangan kiriku. Mas Indra, kamu lihat ponsel aku? Di mobil dan di tas gak ada. Siapa tahu ketinggalan. Ponsel, ini mas.
Aku menunjukkan ponsel yang aku bawa. Ah, syukurlah. Mas Indra langsung meraih ponselnya dan memasukkannya dalam saku celana. Tadi ada yang telepon juga, ujarku saat melihat Mas Indra berbalik hendak kembali ke mobil. Seketika, langkah Mas Indra berhenti dan perlahan menoleh ke arahku. Terus kamu angkat? Tanyanya sambil mengernyit. Iya, aku angkat mas. Takutnya telepon penting. Sejenak Mas Indra terlihat panik. Tak lama ponselnya kembali bergetar. Mas Indra beranjak menjauh dariku saat menerima panggilan telepon tersebut. Ia menerima panggilan telepon itu di depan mobil yang ia parkir depan rumah. Aku tak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Hanya saja Mas Indra terlihat mengangguk sambil tersenyum. Tanpa berpamitan lagi, Mas Indra langsung masuk ke mobil dan melaju. Di lain waktu, aku sedang dalam perjalanan ke rumah ibu di desa sebelah. Saat asik menikmati pemandangan, aku melihat mobil yang mirip dengan mobil Mas Indra. Namun, mana mungkin itu mobil Mas Indra? Suamiku itu kan sedang keluar kota. Perlahan, mobil yang kutumpangi berhenti di lampu merah. Aku menatap spion yang menunjukkan mobil yang mirip dengan mobil Mas Indra. Terkejutnya aku saat melihat sosok pria yang duduk di belakang kemudi. Mas Indra, sedang apa ya di sini? Bukannya ia bilang keluar kota, tapi kenapa malah ada di kampung ibuku? Aku hendak turun dari mobil taksi online, tapi si supir melarangku. Terlalu berbahaya turun di tengah jalan. Alangkah lebih baik jika berhenti dulu di tepi sebelum turun. Lampu merah berganti hijau, dan mobil kembali melaju membelah jalanan. Aku mengurungkan niat untuk berhenti dan menemui Mas Indra. Pak, bisa minta tolong? Tanyaku pada si supir. Tolong apa, Bu? Tolong ikuti mobil itu. Aku menunjuk mobil Mas Indra. Tapi, Bu, aku segera merogoh 5 lembar uang merah dari tasku dan mengelurkannya pada si supir. Segini cukup. Si supir meraih lembaran uang itu seraya tersenyum. Cukup, Bu, cukup. Kalau begitu lekas ikuti mobil itu. Setelahnya ia tancap gas mengikuti mobil Mas Indra. Mataku terus menatap mobil Mas Indra di depan sana. Tiba-tiba Mas Indra membelokkan mobil ke sebuah gang yang sempit dan hanya cukup untuk lewat satu mobil. Berhenti tepi jalan saja, Pak, ujarku sembari menepuk bahu si supir. Baik, Bu. Aku segera turun dan berjalan masuk ke gang tersebut. Sepi. Mobil Mas Indra pasti sudah jauh. Aku terus melangkah ke dalam gang sembari memegangi perut. Semakin masuk ke dalam gang, bukannya semakin ramai, justru semakin sepi. Sebenarnya ini gang menuju kemana? Kenapa sangat sepi? Hampir 10 menit berjalan, tapi tak terlihat sebuah rumah sama sekali. Suasana dalam gang juga seram. Semak belukar tumbuh di kiri dan kanan jalan. Beberapa kebun pisang terlihat agak terawat. Suara ngengat saling bersautan membuat suasana kian mencekam. Untuk apa Mas Indra masuk ke dalam gang ini? Apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Saat hendak kembali melangkah, terlihat sesosok bayangan melesat dari pohon pisang satu ke pohon pisang lainnya. Siapa? Teriakku panik. Bagaimana tak panik? Aku sendirian di dalam gang seram ini. Lalu sekarang ada sekelebat bayangan hitam yang melesat ke sana kemari. Siapa? Teriakku lagi. Namun tak ada sautan. Justru suara ngengat kian keras memekakan telinga. Bayangan hitam itu melesat lagi. Tak hanya satu tapi banyak. Aku segera berlari ke arah sebaliknya sambil memegangi perut yang terasa kram. Dan tanpa melihat ke belakang lagi, aku terus saja berlari. Tiba-tiba, aku jatuh tercengkang menabrak pria di depanku yang ternyata adalah si sopir taksi online. Ibu gak apa-apa kan? Tanyanya sembari membantuku untuk bangkit. Gak apa-apa, Pak. Syukurlah kalau ibu gak apa-apa. Aku menepuk pantat dan kaki untuk menghilangkan debu yang menempel di celana. Bapak ngapain kesini? Saya kan udah bilang Bapak tunggu saja di mobil. Maaf, Bu. Sudah 3 jam ibu di dalam gang dan gak keluar-keluar. Saya khawatir. Apalagi ibu sedang hamil. Jelasnya. 3 jam? Si sopir mengangguk cepat. Perasaan aku masuk baru beberapa menit, belum ada setengah jam. Namun kenapa Pak sopir ini bilang 3 jam? Bapak gak usah bercanda deh. Saya masuk baru sebentar loh.
Kalau nggak percaya silakan ibu lihat ponselnya. Aku segera merogoh ponsel di dalam tas. Seketika mata ini terbelalak melihat layar di ponsel. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Sedangkan saat aku masuk tadi, perasaan masih jam 2 siang. Benar kan, Bu? Ujar Pak Sopir. Aku mengangguk. Benar kata Pak Sopir. Ternyata aku sudah di dalam gang selama 3 jam. Aneh. Bagaimana, Bu? Mau lanjut ke alamat tujuan? Enggak, Pak. Aku menggeleng. Antar saya pulang aja. Rasanya sudah lelah. Pak Sopir mengangguk, lalu membantuku untuk berjalan keluar dari gang. Saat aku keluar dari gang, beberapa pasang mata pengendara yang lewat memperhatikan kami berdua. Aku tak peduli dan terus berjalan ke mobil. Kalian dari mana? Tanya seorang ibu parubaya yang kebetulan berpapasan dengan kami. Dari aku menunjuk gang yang tadi kami lewati. Lagi-lagi mataku terbelalak melihat kenyataan yang terpampang di depanku. Pak Sopir dan aku saling berpandangan karena heran. Bagaimana bisa gang yang kami lewati tadi mendadak menghilang dan berganti tanah kosong yang penuh ilalang. Bahkan ilalang itu tingginya sama dengan tinggi tubuhku. Mbak lagi hamil. Hati-hati kalau lagi di jalan. Bahwa orang hamil itu harum. Pesan si ibu parubaya tersebut. Aku hanya mengangguk lalu masuk ke mobil. Seketika ingat pesan ibu yang mengharuskan aku membawa gunting sebagai tolak bala saat aku sedang keluar atau bepergian. Pak Sopir terlihat berpamitan pada ibu itu lalu ikut masuk ke dalam mobil. Ibu gak apa-apa kan? Tanya Pak Sopir. Gak apa-apa, Pak. Aku mengalihkan pandangan keluar jendela. Jalanan terlihat padat oleh kendaraan yang saling berebut jalan untuk bisa sampai ke rumah. Kok bisa ya? Gang yang tadi kita lewati berubah jadi kebun kosong. Mana gak ada jalan yang bisa dilewati pula. Bisa saja, Bu. Kita hidup di dunia kan gak sendirian. Ada mereka juga yang hidup berdampingan dengan kita. Pak Sopir menyahut sembari melirikku dari spion yang ada di depannya. Mereka? Iya mereka, maksud saya. Mereka yang tak kasat mata. Hantu maksud Bapak? Gak hanya hantu, tapi juga jin dan setan. Mendadak bulu kuduk meremang saat teringat kejadian tadi. Kalau aku sedang diganggu oleh mereka, berarti yang aku ikuti tadi bukan Mas Indra. Aku sudah salah menilai Mas Indra. Sesampainya di rumah, aku memutuskan untuk mandi lalu berbaring di ranjang. Tubuhku rasanya sangat lelah. Setelah menggeliat sejenak, aku mengelus perut yang kian besar. Terasa gerakan-gerakan kecil di sana. Baru 5 menit, mata ini sudah tak bisa diajak kompromi. Mulut juga terus saja menguap. Akhirnya, perlahan aku mulai memejamkan mata. Aku terbangun karena merasa tubuhku sangat dingin. Ketika membuka mata dan bangkit, ternyata aku terbaring di sebuah halaman rumah. Namun, rumah siapa ini? Rumah sederhana dengan halaman yang sangat luas. Bukan seperti rumahku yang memiliki halaman hanya seupil. Baru saja bangkit, aku melihat seorang perempuan hamil tengah berdiri di teras sambil memandangi bunga yang bermekaran. Lalu, seorang laki-laki keluar dari dalam rumah dan memeluk perempuan itu dari belakang. Namun aku tak bisa melihat jelas wajah laki-laki itu. Entahlah, wajahnya terlihat buram. Mereka lalu masuk bersamaan. Tiba-tiba hari menjadi gelap. Terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Aku segera mendekat dan berdiri di dekat jendela. Dari celah jendela, aku melihat wanita hamil itu sedang kesakitan sambil memegangi perut. Sedangkan laki-laki yang tadi memeluknya hanya berdiri di ambang pintu kamar. Mas, aku gak kuat. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Gak usah ke rumah sakit. Bentar lagi Mbak Sur datang. Dia yang akan membantu persalinan kamu. Wanita itu menggeleng lalu meringis kesakitan. Mendadak hujan turun dengan lebat. Aku bergegas ke teras untuk berteduh. Dari kejauhan, nampak seorang wanita tua berpakaian usang datang membawa payung hitam. Aku bergegas mencari tempat untuk sembunyi. Sayangnya, tak kutemukan sampai wanita tua itu sampai di teras. Namun wanita tua itu sepertinya tak melihatku. Ia hanya menoleh sekilas, lalu bergidik dan masuk ke rumah. Mana istrimu? Tanya wanita tua itu. Itu Mbok, sepertinya dia sudah mau melahirkan.
Si laki-laki berucap, "Kamu siapkan apa yang sudah kukatakan kemarin. Aku akan membuatnya melahirkan." "Baik, Mbok." Suasana di dalam rumah mendadak riuh. Jeritan si wanita hamil bersautan dengan suara teriakan Mbok Sur yang menyemangati. "Ayo, terus, kepala bayinya sudah kelihatan. Terus, Nur," teriak Mbok Sur. Wanita hamil bernama Nur itu kembali mengejan. Tak berapa lama suara tangis bayi saling bersautan dengan suara petir di luar sana. Mbok Sur keluar dari kamar Nur sambil menggendong bayi dan menyerahkannya pada si lelaki. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.